karena Yesus sudah di surga. Jadi tidak perlu mendoakan doa Bapa kami, kata dia. Nah, waktu saya diskusi ke dia, saya katakan kalau tidak perlu, Bapak kan memakai kitab suci LAI. Berarti di dalamnya ada doa Bapa kami. Jika demikian, kenapa tidak dibuang kalau memang tidak perlu lagi? Nah, dia ya licin lah, seperti belut gitu ya. Dia muter sana, muter sini, tidak memberi jawaban apa-apa. Nah, itu salah satu yang dia tolak, penyebutan kata Bapa, termasuk doa Bapa kami. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, di mana Rasul Paulus mengatakan memanggil Allah sebagai Aba ya Bapa, itu kan dia tolak juga, tapi dalam kitab sucinya ada gitu. Nah, inilah penganut paham Sabellius atau modalisme tadi, Bapak Ibu. Jadi dia sendiri pusing ketika saya bertanya, ketika Yesus disalibkan atau ketika Yesus dibaptis, ya, kalau disalibkan, apakah Allah Bapa disalibkan? Nah, dia nggak bisa jawab. Lalu ketika Yesus dibaptis, suara siapakah yang terdengar? Siapakah yang turun ke atasnya? Nah, itu kan sudah melihat pribadi-pribadi yang jelas itu adalah dalam pemahaman gereja perdana itu adalah Allah Tritunggal. Nah, dia menolak Allah Tritunggal, tetapi dia sendiri pusing dengan konsep yang dia buat. Namanya juga Gereja Alkitab Allah Esa, gereja online. Ya, tadi kita lihat kenapa dia menyetujui gereja dilarang dibangun, ya. Dia mengatakan tadi kan lebih baik kita dirikan ruko-ruko saja supaya bisa disewa oleh orang yang menikah atau ada acara tertentu. Anda tahu kan konsep pemikirannya apa, Bapak Ibu? Dia lebih baik membangun bisnis dan mendapat cuan di situ daripada membangun gereja. Memang saya tidak mengatakan bisnis itu jelek, enggak. Tapi saya mengatakan begini, dua-duanya penting. Dua-duanya penting untuk dibangun, bukan hanya bisnis. Karena umat itu memerlukan tempat. Saya pernah sampaikan bahwa dari Cilegon ke Serang itu kan 50 kilo. Ya, dan beberapa teman yang berjumpa dengan saya yang berbeda iman dengan saya menyampaikan, bahkan mereka orang asli di sana juga ya, ada yang diam juga sih Bapak Ibu, mungkin ketakutan atau gimana, tapi mereka sebenarnya tidak setuju dengan pelarangan itu. Ya, dari hati kecil mereka, ya. Jadi 50 kilo loh, Anda bayangkan Bapak Ibu, 50 kilo itu bawa motor atau bawa mobil, Anda belum tahu medan jalannya seperti apa, ya. Begitu ya bisa juga jalan berlubang atau apa, begitu jauh gitu ya. Berapa liter bensin yang harus disiapkan dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kan sesuatu yang menurut saya tidak manusiawi lah kalau dilarang didirikan di sana gitu ya. Tapi konsep HTD tadi kan selain karena dia benci Allah Tritunggal yang diajarkan oleh gereja Katolik dan Protestan mainstream, ya dia tolak itu tentang Allah Tritunggal itu sebenarnya. Makanya dia benci sekali dengan kekristenan, ya, karena dia tolak Allah Tritunggal. Dia paham modalisme atau Sabellius, ya. Kemudian selain itu Bapak Ibu, kita melihat tadi ya, dia menyinggung soal perpuluhan. Saya tidak berprasangka. Saya yakin di gereja HTD juga ada perpuluhan. Tapi mungkin dia memberi arti yang lain, bukan memakai kata perpuluhan. Kecuali dalam gereja Katolik tidak menerapkan perpuluhan, karena bagi Katolik pemberian itu harus diberikan dengan hati yang gembira seperti kata Rasul Paulus. Dan ingat, perpuluhan itu terkait dengan keturunan Lewi. Terkait dengan keturunan Lewi. Ya. Oke, itu yang kita lihat di dalam kitab suci Perjanjian Lama, ya. Jadi itu terkait dengan keturunan Lewi dan juga terkait dengan hasil alam. Hasil alam pertanian, peternakan dan lain-lain. Sekarang tidak ada lagi itu keturunan Lewi di dalam gereja. Ya. Jadi ya, yang dibawa oleh Yesus adalah bukan itu lagi. Tapi seperti yang dikutip oleh Rasul Paulus, yaitu memberi dengan sukacita. Nah, nanti di lain waktu mungkin kita bahas mengenai perpuluhan itu. Saya juga sudah ada video-video nih perbedaan antara HTD dan beberapa orang lainnya tentang perpuluhan. Mungkin kita
di lain waktu kita bahas juga itu bagaimana pandangan Katolik tentang perpuluhan, ya. Nah, itu yang bisa saya lihat dari pernyataan HTD ini. Ya, bisa dikatakan sebenarnya pernyataan dia yang menyetujui pelarangan pembangunan gereja itu karena dibangun dari kebencian terhadap kekristenan, karena dia tidak meyakini Allah Tritunggal, dan kemudian itu menjadi pendorong kepada HTD untuk berbicara, saya setuju kalau dilarang gitu. Itu analisa saya, ya. Oke. Mungkin ada dari Paman Sayang Sofia juga menanggapi. Silakan Paman. Oke, baik bro. Atau mungkin juga kenapa dia menyampaikan pernyataan seperti itu? Ya mungkin jumlah umat di gerejanya dia juga sedikit ya. Mungkin dia melihat bahwa di Katolik itu yang datang misa itu banyak, terus di gereja-gereja lain mungkin misalnya di HKBP juga yang datang banyak. Mungkin dia juga iri ya, karena dia iri lihat ada pembangunan gereja besar-besar umatnya banyak. Dia bilang nggak usah lah. Mungkin berasal dari situ juga ya. Terus tadi dia bilang ruko ya. Saya pikir di beberapa tempat ya pernah terjadi juga bahwa ada yang memprotes ruko itu jangan sampai digunakan untuk tempat ibadah. Kalau memang ruko ya untuk bisnis ya bisnis, jangan untuk uh, tempat ibadah. Jadi lagi-lagi di sini bahwa tetap membutuhkan izin ya untuk penggunaan sebuah ruang ya, tempat dan ruang ya untuk apa aja ya kan. Karena ya maaf aja, di negara kita yang tercinta ini kan masih ya harus kita akui ya, walaupun kita memiliki Pancasila masih saja ada orang-orang yang sensitif untuk hal demikian ya kita berdoa aja nanti dikira mengganggu yang lain padahal ya sama aja. Nah, di pihak lain juga mereka juga kedengaran suaranya menyampaikan cara doa mereka ya. Tapi itulah ada asiknya hidup di Indonesia ini ya. Terus kembali ke paman Pak Pendeta ini, saya berharap dia ya kelihatannya dia tetap bersikukuh bahwa apa yang dia imani, apa yang dia pegang itu kan merupakan kebenaran yang betul-betul sesuai dengan ajaran Kristus ya, itu sah-sah saja kan. Tapi kan kekristenan kan bukan hanya dia ya toh mungkin kalau ditelusuri juga kan seperti yang disebut oleh Brogea tadi bahwa dia itu bersumber pada modalisme itu kan atau apa tadi ya. Saya pikir ya kalau dia sedikit rendah hati belajar pada sejarah dia harus malu sebenarnya karena pada saat itu kan sudah dikategorikan sebagai bidat. Tapi kalau dia ingin membangkitkan ajaran bidat itu ya silahkan saja ya. Yang penting jangan dia merecoki atau membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi atau yang kontraproduktif di tengah kehidupan bersama di Indonesia ini. Ya, saya pikir demikian Bro ya. Oke, Paman Sayang Sofi, terima kasih tanggapannya. Ini Paman Yosef Randy ini mau berbicara juga. Silakan Paman. Ya Bro Kia, terima kasih waktunya Bro Kia. Tuhan memberkati juga untuk Bro Ivan, Sama-sama Bro Paman. Sayang Sofi. Iya. Selamat malam. Selamat sore. Masih sore sini Bro. Ya. Iya, selamat sore. Iya. Iya Bro Kia ya. Kalau saya ya menganalisa dengan pemikiran bodoh saya ya Bro Kia. Jadi seperti HTD banyak juga ini orang-orang yang dan bakal juga banyak gitu orang-orang yang seperti HTD ini. Nah kalau saya lihat inilah buah-buah dari pengajaran-pengajaran gitu. Jadi kalau bisa saya analogikan yang seperti yang sudah umum dikatakan ya bahwa air semakin jauh dari sumbernya itu semakin keruh. Seperti itu Bu Kia. Jadi ya ini nih HTD sebetulnya merupakan korban-korban dari ajaran-ajaran yang ya sedikit menyimpang, terus akhirnya melebar, akhirnya juga semakin jauh penyimpangannya. Nah kalau saya perhatikan mungkin dia ndak punya iman yang kuat, dasar yang kuat ya, yang dia terima sehingga
dia terpengaruh dengan agama lain yang secara masif menyerang dia, misalkan soal keesaan Allah gitu loh. Kalau bagi saya pribadi, kenapa dengan keesaan Allah menurut iman saya ya, biarpun itu harus ada kata Tritunggal segala, kenapa dengan itu? Masalahnya di mana? Ini iman saya sendiri, kan begitu. Nah, kalau tidak salah HTD ini Wanes ya, Brugia benar ya? Wanes ya? Ya, mungkin saya nanti tampilkan cuplikan diskusi saya waktu itu, Pak Yosef ya. Oh, Ya, wah lanjut itu dulu. mantap tuh. Biar saya siapkan dulu. Ya. Iya, jadi kayak gitulah. Mungkin dia terpengaruh dengan serangan-serangan yang secara masif ditujukan bagi dia, terus akhirnya dia terpengaruh gitu. Jadi ya gimana caranya bisa mengatakan bahwa Allah dia itu ya satu, benar-benar satu gitu. Tapi yang jadi masalah sekarang dia berpatokan atau berpijakan pada Alkitab yang sama kita pakai ya, itu yang jadi masalah ya. Nah terus, kembali lagi kalau ke iman yang saya punyai ya, saya juga akhirnya bisa membedakan gitu. Kalau saya dalam ibadah apa segala gitu ya Bro ya. Jadi kok saya perhatikan penyebutan nama Yesus juga nggak sebanyak penyebutan Allah Bapa ya. Nah, jadi kalau saya bandingkan dengan khotbah-khotbah di luar dari Katolik ya, Kristen Katolik ya, kok dari awal penyebutan nama Yesus, 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 Yesus. Jadi seakan-akan itu hanya ada Yesus. Nah, ini juga membuat saya berpikir bahwa Tritunggal kalau di dalam gereja Katolik dalam ibadah kita itu ada penggambaran soal itu.